Halo, selamat pagi dengan saya Mario Nenggolan. Kita akan memasuki topik kesetimbangan ya. Kesetimbangan ini adalah salah satu topik terpenting dalam ilmu mekanika. Kesetimbangan ya dalam mekanika itu berarti sebuah kondisi di mana semua gaya ya, resultan gayanya adalah nol. Artinya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0, sigma momen juga sama dengan 0. Nah, itu disebut namanya dengan kesetimbangan. Ciri-ciri kesetimbangan adalah, kalau kita lihat misalkan ya, misalkan sebuah benda diam ya, misalkan ada mobil dalam kondisi diam, maka seluruh gayanya ya, sigma fx, sigma fy, sigma fz, sigma m-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bendanya setimbang, ya, setimbang dalam hal gaya. Bendanya diam. Apakah kondisi kesetimbangan hanya pada saat bendanya diam? Oke, kita bahas. Pada prinsipnya misalkan sebuah mobil ada diam di sebuah jalan raya, berhenti ya. Apakah benda itu memang diam atau mobil itu diam? Kalau kita lihat secara lebih global lagi gitu ya, mobil itu ada di atas tanah, di mana tanah itu bumi ya, ada di bumi. Sedangkan bumi secara selalu bergerak ya, mengelilingi matahari, sehingga yang tadi kita bilang bendanya diam, ternyata bendanya itu tidak diam, ternyata tetap bergerak. Tapi pergerakannya terjadi secara konstan ya, kecepatannya konstan. Sehingga ada definisi lagi yang berikutnya yang disebut kesetimbangan adalah kalau bendanya bergerak dalam kondisi dalam kecepatan konstan. Ya, jadi yang disebut kesetimbangan itu kalau bendanya diam dan juga bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sebenarnya cirinya yang paling gampang kita lihat seluruhnya. Sigma fx-nya sama dengan 0 kah? Sigma fy sama dengan 0 kah? Sigma fz. Jadi x, y, z sumbu ya. X, y, z ini. X, y, z itu sigma f-nya sama dengan 0. Sedangkan yang terakhir adalah sigma m sama dengan 0. Untuk kasus dua dimensi ya, kalau kita belajar mekanika teknik, tahap awal biasanya kita belajar dalam kasus dua dimensi, di mana dua dimensi itu kita lihat cirinya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0. Jadi punya 3 rumus. Ya, itu yang disebut namanya nanti kesetimbangan. Oke, sampai saat ini kita sudah paham bahwa ada yang disebut dengan kondisi kesetimbangan. Ya, kondisi kesetimbangan di mana resultan gayanya atau sigma fx, sigma fy, dan sigma fz serta momen ya sama dengan 0 ya, sigma momen sama dengan 0. Kita akan lihat ya, kita akan ulas beberapa kasus, misalkan kondisi orang sedang berdiri ya, orang berdiri dengan tegap gitu misalkan. Nah, orang berdiri dengan tegap itu termasuk dalam kondisi kesetimbangan atau equilibrium ya, dalam hal gaya, di mana ada gaya berat dari orangnya ke bawah menuju pusat bumi ya, lalu ada juga gaya yang menahan orang tersebut ya agar tidak jatuh, yaitu tanah tadi atau tanah atau lantai yang menahan dia. Jadi ada gaya reaksi ke atas, sehingga gaya ke bawah, gaya berat tadi M kali G ditahan dengan juga gaya sebesar M kali G sebagai reaksi, sehingga resultannya 0. Sehingga orang berdiri termasuk dalam kondisi equilibrium atau kesetimbangan. Bagaimana dengan orang jongkok? Sama, orang jongkok juga ya, selama kondisinya diam. Nah, lalu ada juga kondisi di mana bola ya, bola lagi di mana namanya, di lantai. Itu juga dalam kondisi equilibrium kalau dia kondisi diam ya. Walaupun kondisi equilibriumnya berbeda dengan equilibrium orang berdiri tadi. Kalau orang berdiri tadi ya stable ya, stabil. Kesetimbangan yang stabil ya. Sedangkan kalau bola tadi kesetimbangan yang netral. Jadi ada 3 kesetimbangan, netral. Kita start dari stabil atau stable, lalu netral dan unstable. Yang unstable bagaimana?
Oke, yang unstable itu contohnya misalkan ada di gambar ini ada batu besar yang nangkring gitu ya di atas. Nah, sebenarnya kalau ada goyang sedikit itu atau gempa sedikit bisa jatuh. Itu namanya unstable equilibrium atau kesetimbangan yang tidak stabil ya. Kalau yang meja ada beban, dikasih peti atau dikasih beban begitu, itu kondisi kesetimbangan yang stabil ya atau stable equilibrium. Begitu ya. Jadi banyak contoh yang lain. Lalu kita akan bahas satu yang menarik ya. Ada sebuah balok seperti itu, lalu ada gayanya. Kita lihat apakah ini stabil. Yang pertama, ya stabil. Atau equilibrium. Lebih tepatnya setimbang maksud saya. Lalu yang kedua, apakah setimbang? Ternyata tidak, gitu ya. Nah, Anda sudah mulai tahu ada yang namanya kondisi yang tidak setimbang. Sedangkan di kuliah kita ini akan membahas yang kondisi setimbang ya. Jadi Anda harus paham hal ini. Oke, sekarang kita bahas contoh-contoh dari kondisi equilibrium. Misalkan kita punya struktur seperti ini ya. Struktur tulangan baja misalkan. Lalu struktur tersebut di sini ditumpu dengan pin ya, jadi bisa bergerak. Lalu bisa seperti engsel gitu ya pinnya maksudnya. Lalu ada di sini roller ya. Jadi bisa bergerak dari sebelah X dan arah sumbu X ya. Lalu ada sebuah gaya sebesar F. Nah, ini apakah kondisi setimbang atau tidak? Ya. Kita cek gitu ya. Caranya kita gambar ulang gitu dari kasus ini. Kita gambar lagi frame-nya. Lalu kita lihat tumpuan yang pertama ya. Ini gaya yang tadi ini. Bukan tumpuan, kita pecah gaya tadi menjadi Fx dan Fy. Jadi ada arah X dan arah Y ya, karena dia miring nih. Nah, bagaimana reaksi tumpuannya untuk kasus yang ini? Kita lihat bahwa pin bisa menahan sumbu X ini dan juga sumbu Y. Lalu kalau roller hanya bisa menahan beban arah sumbu tegak lurus lantai, yaitu sumbu Y. Oke. Sekarang kita lihat apakah pada kasus ini semua beban pada F tadi ya, Fx dan Fy tadi bisa ditahan oleh tumpuan ini. Kalau bisa ditahan sehingga kondisinya diam atau stabil, sehingga ini disebut equilibrium. Ya. Fy dapat ditahan dengan Fy dan Fb. Ya, Fby. Fx yang ini dapat ditahan oleh ini. Jadi ini termasuk dalam kasus yang atau pada kasus struktur yang dalam kondisi equilibrium ya. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M di titik manapun sama dengan 0. Lalu kita tinjau ya kasus kedua ya. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit ini. Ada 3 equation, kita punya sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Dan 3 unknowns variables ya. Jadi yang unknowns-nya mana nih? 1, 2, 3. Fax, F itu gaya F di titik A, arah Y, Fy, dan Fb atau Fby. Kita punya 3 unknown, yang ini tahu ya kita. Dari gaya F misalkan 100, ya tinggal kalau dipecah sudutnya 45, artinya setengah akar 2, ini 50 akar 2, ini 50 akar 2. Yang tidak kita tahu, Fax, Fy, dan Fb. Sedangkan persamaan ada 3. 3 yang tidak diketahui, 3 yang kita punya persamaan, kita bisa solve masalah ini ya. Oke. Lalu kita bahas kasus berikutnya. Kasus yang ini mirip tadi ya, ada gaya F, ini ada pin, tadi roller, sini jadi pin. Ya. Ini sering kasus nyata ya, ada dikasih pin biar kuat gitu ya. Apakah ini termasuk equilibrium? Kita lihat ya. Apakah sigma Fx 0, Fy 0, dan sigma M-nya 0? Gaya kita pecah dulu, ada 2 Fx dan Fy. Artinya dia harus ditahan oleh sumbu X dan sumbu Y. Di bagian A bisa karena pin bisa menahan arah X dan arah Y, dan bagian B bisa menahan arah X dan
Y. Sehingga pada prinsipnya kondisi ini disebut kondisi equilibrium atau setimbang. Tapi sayangnya ya, karena kita hanya punya 3 persamaan fx, fy, sigma fx, sigma fy, sigma m sama dengan 0, unknown-nya ada 4, fax, fy, fbx, dan fby, maka ini tidak dapat kita solve dengan 3 rumus ini. Tapi ini kondisi yang disebut dengan kondisi kesetimbangan ya. 3 equations for unknown variable, nggak bisa dicari ya. Nanti ada tekniknya, bisa kita pecah-pecah ya. Ada tekniknya. Lalu, contoh yang non-equilibrium itu bagaimana? Kondisi 1. Lihat. Ini kita punya gaya F seperti ini, lalu ini pakai tumpuan di A roller, di B roller. Kita coba pecah ya, Fx-nya, Fax, Fy, ya, Fx dan Fy. Kalau di sini, roller hanya bisa menahan tegak lurus dari bidangnya, artinya ke atas. Ya, yang ini. Yang B-nya juga sama. Nah, siapa yang nahan gaya Fx? Nggak ada. Oleh karena itu, ya, F-nya arah sumbu Y-nya bisa sama dengan 0, tapi pada arah sumbu X-nya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau tidak sama dengan 0, ini artinya F-nya ada, ya, ada besarnya. Sehingga F sama dengan M kali A. Ingat ya, rumus dulu SMA, F sama dengan M kali A. Ada masanya, ada F-nya, artinya ada percepatan, acceleration. Nah, tadi kita udah bahas. Hanya kita bahas kasus benda diam, atau benda yang diam dengan kecepatan konstan. Kalau ada percepatan, artinya kecepatannya tidak konstan, meningkat ya. Sehingga kasus ini kasus yang non-equilibrium. Ya. Ada tidak setimbang, nggak kita bahas di kuliah kita ya, kuliah mungkin kalau nanti belajar lagi mektek yang lanjut itu bisa kita bahas, tapi ini di kuliah kita untuk yang statik gitu atau statis gitu, atau di kampus lain namanya mektek 1, itu non equilibrium atau kondisi tidak stabil ya. Kita memang sih punya 3 persamaan, fx, fy, fz, sigma m, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0 untuk 2 dimensi. Dan yang tidak diketahui juga hanya 2, tapi ini kasusnya tidak setimbang karena ada gaya fx ya, yang tak dapat ditahan oleh tumpuan. Oke, semoga jelas. Lalu kondisi yang berikutnya yang non-equilibrium, kalau tiga-tiganya roller seperti ini sama aja ya, ada percepatan juga. Sehingga bagian ini gaya pecah 2 sama kayak tadi, lalu ini di A hanya gaya sumbu Y, di B juga sumbu Y, C juga hanya sumbu Y ke atas gitu ya, nggak ada yang nahan fx. Sehingga ini kondisi yang non-equilibrium atau tidak setimbang. Ya, memang kita punya 3 persamaan. Ini bukan 2 ya, ini salah. Ini 3 unknown variable, tapi kondisinya yang fx-nya tidak sama dengan 0. Oke, sampai di sini video kita. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Akan saya jawab. Terima kasih, semoga membantu wawasan kita yang baru. Sampai jumpa.